Mengapa rata-rata orang di Indonesia penghasilan dan kebutuhan tak seimbang? Pertanyaan ini kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Dan memang bukan sekedar perasaan, ada beberapa akar masalah utama karena rata-rata penghasilan dan kebutuhan di Indonesia sering nggak seimbang. Satu, karena harga lebih cepat dari kenaikan gaji. Harga kebutuhan pokok seperti beras, listrik, BBM, internet, ataupun kontrakan naik hampir tiap tahun. Tapi UMR naiknya kecil. Banyak sektor gajinya stagnan. Bahkan ada yang tidak naik sama sekali. Akhirnya daya beli makin tercekik. Dua, upah masih relatif rendah. Banyak pekerja Indonesia kerja 8-10 jam, tapi digaji hanya cukup untuk hidup, bukan berkembang. Faktor penyebabnya tenaga kerja melimpah, posisi tawar lemah. Banyak perusahaan menekan biaya SDM. Pekerja informasi jumlahnya sangat besar. Tiga, kebutuhan wajib makin banyak. Zaman dulu kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Sekarang bertambah. Ada internet dan kuota, smartphone, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Cicilan motor atau cicilan HP, pinjol, dan lain sebagainya. Jadi, walau gaji sama, bebannya berlipat. Empat, gaya hidup dipaksa naik. Media sosial bikin standar hidup jadi harus punya ini, harus ikut tren itu. Bukan salah sepenuhnya individu, tapi sistem bikin kalau nggak ikut terasa ketinggalan. Padahal pendapatan nggak ikut naik. Lima, minim literasi keuangan. Banyak orang gaji habis sebelum akhir bulan. Tidak punya dana darurat, mudah terjebak cicilan dan hutang konsumtif. Ini bukan karena bodoh, tapi karena tidak diajarkan dari kecil. Lingkungan juga sama-sama bertahan hidup. 6. Ketimpangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang bawah sulit naik kelas. Akses pendidikan dan peluang terbatas. Mobilitas sosial di Indonesia cukup berat, bukan mustahil, tapi tidak mudah. Intinya, masalah ini bukan murni kesalahan individu, tapi gabungan dari sistem upah, kenaikan biaya hidup, struktur ekonomi, tekanan sosial. Kalau mau jujur, banyak orang di Indonesia itu bukan malas, tapi lelah bertahan. Yang realistis, bertahan di kondisi seperti ini. Bukan teori atau motivasi kosong. Satu, terima realita dulu, jangan denial. Ini penting, tapi sering dilewatin. Masalahnya sistem, bukan kamu doang. Kalau terus menyalahkan diri sendiri, capeknya double ekonomi dan mental. Targetnya sekarang bukan kayak dulu, tapi bertahan tanpa hancur. Dua, bedakan wajib hidup vs biar enak. Coba pilah pengeluaran jadi tiga. Satu, wajib hidup, makan, tempat tinggal, listrik, air, transport kerja, internet, ya sekarang yang wajib saja. Selanjutnya yang bisa ditekan. Jajan harian, kalau nggak perlu jajan nggak usah, nggak kepingin. Langganan digital, ganti HP, nongkrong rutin. Terus yang bisa ditunda, gengsi, tren, lifestyle, medsos. Bukan pelit, tapi survival mode. Tiga, jangan malu hidup sederhana. Ini kunci mental. Masak atau jajan? Masalah, jajan itu boros. Motor lama atau cicilan baru? Kalau masih bisa dipakai, ya lebih baik pakai motor yang lama. Jangan pilih gengsi terus akhirnya kamu menjadi ambil motor baru terus ada cicilan dan pengeluaran baru. Terus HP cukup, HP mahal. Kalau masih bisa dipakai. Ngapain harus beli yang mahal? Jangan dahulukan gengsi.
Orang sukses yang beneran biasanya pernah hidup sederhana lama. 4. Hindari hutang konsumtif sebisa mungkin. Kalau terpaksa ngutang untuk bertahan hidup, bukan buat gaya hidup yang paling bahaya, pay later, pinjol, cicilan kecil tapi numpuk. Lebih baik miskin tenang daripada terlihat mampu tapi dikejar debt collector. Bener nggak? 5. Tambah penghasilan walau kecil. Jangan tunggu usaha besar. Contoh realistis: jualan online kecil-kecilan, freelance sesuai skill, kerja tambahan malam atau weekend, jasa sederhana, ketik, desain, servis, antar, dan lain-lain. Tambahan 300-500 ribu per bulan itu besar banget dampaknya. 6. Jangan remehkan dana darurat. Target awal 1 juta dulu. Jangan langsung 6 bulan gaji, simpan receh, sisa hasil sampingan. Dana darurat itu penyelamat mental, bukan cuma uang. 7. Kurangi peduli omongan orang. Ini nyambung sama topik kamu sebelumnya. Hidup kamu bukan penonton. Orang yang nyinyir tidak bayar tagihan kamu. Tenang, fokus. Cuek itu skill bertahan hidup. 8. Jaga kesehatan dan pikiran. Sakit itu mahal, bro. Stres itu bikin keputusan finansial makin buruk. Hal kecil, tidur cukup, kurangi banding-bandingin hidup, berhenti scrolling yang bikin minder. 9. Punya harapan jangka panjang walau pelan. Tanya ke diri sendiri, skill apa ya yang bisa ditingkatkan? Mau naik kemana-mana 2-3 tahun lagi. Nggak harus cepat, yang penting jalan. Banyak orang Indonesia tidak hidup tapi bertahan. Dan itu bukan aib. Bertahan hari itu bentuk kekuatan, bukan kegagalan. Strategi naik pelan tapi nyata. Bukan mimpi cepat kaya, tapi pelan-pelan penghasilan, ngejar kebutuhan tanpa bikin mental ambruk. Anggap ini tangga, bukan loncatan. Tahap 1, amankan dasar biar nggak bocor. Sebelum nambah air, embernya jangan bocor. Target pengeluaran stabil, tidak nambah hutang konsumtif, ada sisa walau kecil. Aksi nyata: catat uang masuk dan keluar. Di HP, kertas, bebas lah, pokok dicatat uang masuk dan keluar. Stop cicilan baru. Turunin lifestyle 10-20%, cukup terasa nggak nyiksa. Kalau ini belum beres, kenaikan gaji apapun bakal habis juga. Tahap 2, naikkan nilai diri, bukan jam kerja dulu. Kebanyakan orang salah fokus. Kerja lebih lama, tapi nilai tetap. Padahal yang bikin gaji naik itu nilai, bukan capek. Pilih satu skill yang dipakai banyak orang, bisa dipelajari sambil kerja, bisa diuangkan. Belajar 30-60 menit cukup, konsisten, dan akhirnya apa? Kamu akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, bertambah skill dan bertambah pintar. Tahap ketiga, tambah penghasilan sampingan yang nyambung. Jangan asal sampingan, pilih yang modal kecil, waktu fleksibel, bisa naik skala. Contoh, skill freelance, hobi jualan kecil, pekerjaan jasa tambahan. Target awal 300-700 ribu per bulan. Ini bukan kecil, itu nafas tambahan. Tahap 4, ubah posisi, bukan loyalitas buta. Fakta pahit, naik gaji tercepat sering datang dari pindah posisi, bukan nunggu lama. Strategi aman, upgrade skill dulu, cari kerja sambil kerja, jangan resign sebelum dapat pegangan. Kalau bisa naik 20-30% gaji, hidup langsung beda. Tahap 5, sisihkan untuk alat naik kelas, bukan nabung doang, tapi alat pengungkit, kursus relevan, perangkat kerja, internet stabil, sertifikasi yang kepakai. Anggap ini modal perang, bukan pengeluaran. Tahap 6, bangun 2 jalur penghasilan, bukan buat kaya dulu, tapi anti rentan. Jalur 1, penghasilan utama, jalur 2, sampingan stabil. Kalau satu goyah, yang lain masih hidup.
Mindset penting ini penentu. Jangan bandingin hidup kamu dengan highlight orang. Pelan tapi terus dan tidak gagal. Konsisten 2 sampai 3 tahun itu sangat kuat. Banyak orang tiba-tiba sukses itu hasil bertahun-tahun diam, ya. Jadi orang sukses itu enggak secara langsung seperti seseorang yang main sulap, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil, selalu dengan ketenangan, diam, perlahan, dan terus naik. Salam sukses.